Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polres Mimika musnahkan narkoba jenis sabu-sabu yang diselundupkan dari Sulawesi Selatan. Polres Jayapura Kota jamin keamanan saat unjuk rasa penolakan transmigrasi. Warga diminta beraktivitas seperti biasa. Pastikan program strategis nasional berjalan, Kepala Staf Angkatan Darat, panen dan tanam padi di Merauke. Polres Mimika memusnahkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 37 gram hasil penangkapan di Mimika. Barang bukti narkotika golongan 1 tersebut milik tersangka bernama Imran. Petugas menyitanya ketika Imran hendak berangkat ke DKI Kabupaten Yaukimo melalui Bandara Moses Kilangin, Mimika pada 30 Oktober lalu. Sebagian barang bukti sabu-sabu tidak dimusnahkan karena untuk barang bukti persidangan di pengadilan. Menurut Kapolres Mimika AKBP Komang Budiarta, tersangka mengaku hanya sebagai kurir karena sabu tersebut milik seseorang asal Makassar. Tersangka Imran alias Ian inisial I baru pertama kali menerima atau mendapatkan paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan cara ketemu langsung dari seseorang yang bernama Saudara Yayang. Paket plastik klip besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 39,46 gram. Disisikan untuk uji lab berat neto 1 gram, disisikan untuk pembuktian di PN berat neto 1 gram. Barang bukti yang akan dimusnahkan yakni berat neto 37,46 gram. Polres Mimika saat ini memburu 1 tersangka lagi bernama Yayan yang namanya kini sudah masuk DPO. Yayan diduga adalah pemilik sabu-sabu asal Makassar yang memerintahkan Imran untuk membawanya ke DKI Kabupaten Yaukimo. Imran saat ini ditahan di Polres Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polres Mimika juga memusnahkan ratusan liter minuman keras lokal hasil razia sejak bulan Oktober di 2 lokasi di kota Timika. Sat Narkoba dan Polsek kawasan Pelabuhan Pomako belakangan gencar melakukan razia, salah satunya di Kompleks Gorong-Gorong Timika dan Pelabuhan Pomako. Kedua lokasi tersebut disinyalir banyak beredar minuman keras dan polisi menyita 700 liter minuman keras lokal jenis Sopi yang populer di kalangan masyarakat. Bahwa pada kurun waktu menjelang kalender Kamtimas dari bulan Oktober 2024 sampai November 2024, Sat Res Narkoba Polres Mimika dan jajaran Polsek kawasan Pelabuhan Pamako telah melakukan operasi penertiban peredaran minuman beralkohol yang terjadi di wilayah hukum Polres Mimika. Dengan sasaran lokasi dan TKP Pelabuhan Laut Pamako, Gorong-Gorong Timika. Adapun barang bukti yang pengungkapan Sat Narkoba dan Polsek jajaran yang akan dimusnahkan berupa minuman lokal sebagai berikut. Barang bukti minuman beralkohol jenis Sopi yang dimusnahkan total seluruh kurang lebih 700 liter. Minuman lokal jenis Sopi banyak beredar di Pelabuhan Timika karena dibawa kapal-kapal dari luar Timika. Polres akan terus melakukan razia terhadap minuman lokal jenis Sopi tersebut dan memperketat pengawasan di pelabuhan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polres Jayapura Kota mengantisipasi kericuhan saat unjuk rasa yang akan digelar hari ini. Polres menyiapkan ratusan personel dibantu TNI mengantisipasi adanya tindakan yang berlebihan dari pengunjuk rasa. Kapolres Jayapura Kota Kombes Victor Magbon meminta kepada pengunjuk rasa tidak mengganggu ketertiban umum dan menyampaikan aspirasi dengan tertib.
kelompok ini memenuhi syarat-syarat formil yang telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Tentunya apabila tidak bisa memenuhi, tentunya nanti kita juga akan memberitahukan melalui surat ya pada koran tersebut. Terkait dengan hal tersebut, tentunya juga kita tetap mengantisipasi ya untuk melakukan pengamanan di titik-titik yang nanti berdasarkan prediksi akan ada kumpulan masyarakat ataupun yang kemungkinan akan mengganggu aktivitas masyarakat. Dalam hal ini juga tentunya kami jajaran Polresta akan di backup juga oleh Polda, kemudian juga dari Kodim 1701 untuk melakukan pengamanan ya apabila memang nanti tanggal 15 ada aksi tersebut. Ribuan mahasiswa rencananya akan berunjuk rasa hari ini menolak program transmigrasi pemerintah pusat. Padahal pemerintah pusat sudah mengklarifikasi bahwa transmigrasi yang dimaksud bukan memindahkan orang dari Pulau Jawa ke Papua, melainkan perpindahan orang di dalam Provinsi Papua. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Parkir Tambora sudah mana ini? Bawaslu Provinsi Papua resmi menghentikan dugaan ketidaknetralan penjabat Wali Kota Jayapura. Penghentian laporan tersebut karena bukti yang diajukan pelapor tidak cukup. Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin mengatakan Bawaslu sudah memeriksa 13 saksi, termasuk 2 saksi ahli. Namun bukti rekaman suara tidak memenuhi syarat. Ahli, kami kemudian membuat pembahasan kedua bersama Gakumdu juga, dan hasil dari pembahasan kedua bersama Gakumdu di dalamnya ada Bawaslu, ada kepolisian dan juga ada kejaksaan. Kesimpulannya adalah laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan pada tingkat selanjutnya. Mestinya kalau ini bisa dilanjutkan, ini sudah masuk pada penyidikan di kepolisian. Tapi karena kesimpulan di pembahasan kedua ini tidak bisa dilanjutkan, sehingga laporan ini dihentikan sebagaimana yang teman-teman sudah dapatkan. Meski tidak melanjutkan kasus pidana pemilu, Bawaslu tetap merekomendasikan ke Komisi ASN soal netralitas penjabat Wali Kota Jayapura. Rekaman suara 9 detik yang viral di medsos akhir Oktober lalu itu diduga suara penjabat Wali Kota Jayapura. Rekaman suara itu berisi arahan penjabat untuk mengerahkan sejumlah orang di wilayah Kota Jayapura memenangkan salah satu pasangan calon gubernur Papua pada Pilkada 2024. Buntut viralnya rekaman itu, penjabat Wali Kota Jayapura dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan tidak netral dalam Pilkada. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.